Haleluya. Shalom. 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 Malam yang luar biasa saat hari ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada kata lain yang mampu kita sampaikan kepada Tuhan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini dalam persekutuan malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali bersama dengan anak-anak-Mu. Kami rindu terus lebih lagi mengiring Tuhan. Kami rindu terus lagi hati kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada
Sama-sama katakan, oh Yesusku. Terima kasih. Engkaulah Raja damai. Amin. Kau turun ke dunia.
cinta-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Segala pujian hanya kepada Engkau Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan karena kebangkitan Tuhan Yesus kita. Yesus Allah yang luar biasa. Tidak ada nama lain selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuasa maut telah dipatahkan. Sebab Dia telah bangkit. Dia telah hidup. Haleluya. Mengusut lagi
Karena Engkau bangkit, kami telah dibebaskan dari setiap belenggu dosa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau Allah pengharapan kami. Karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkuasa
menyerahkan hati kami saat hari ini Tuhan. Anak-anak kaum muda yang boleh datang menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan Tuhan, biarlah terungkap melalui setiap hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom. Waduh, ya kurang bersemangat. Yesus mati dan bangkit memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Jadi malam hari ini kita harus semangat, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yesus telah bangkit, amin. Yang bersukacita malam hari ini boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yang semangat, puji Tuhan. Dan boleh berikan senyum yang luar biasa di samping kiri kanan Anda. Ya, puji Tuhan. Katakan Yesus telah bangkit. Senyum yang manis kali aja yang samping kiri kanan Anda adalah masa depan Anda. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini diberi tema He is risen. Ya, gitu ya pengucapannya. Atau kita sedang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya. Kita perlu tahu bersama-sama bahwa kisah tentang kebangkitan Yesus ini, ya, kalau kita membacanya, tercatat di dalam 4 kitab Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dari keempat kitab Injil ini ada 3 Injil yang berbentuk yang namanya Injil sinoptik. Ya. Injil sinoptik adalah Injil dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Injil sinoptik ini seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus. Tetapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda. Kemudian Yohanes adalah satu-satu Injil yang bukan sinoptik. Dan puji Tuhan Bapak, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas. Sesuai dengan tema yang di belakang, Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sama-sama kita membuka Alkitab kita, atau kita membaca di LED, atau Alkitab, atau Alkifon. Ya. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kita sama-sama akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya di ayat yang pertama dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan ayat yang kedua, dan selanjutnya kita ayat yang ke-12 kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ayat yang pertama saya yang membaca. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Sungguh pun demikian Petrus 11 ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya, Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kebangkitan. Tema hari ini berkata, He is risen. Dia telah bangkit. Dan tema hari ini saya akan tambahkan ya, He is risen. Dia telah bangkit. Ya. Untuk membangkitkan. Atau di sini saya mau katakan kebangkitan yang membangkitkan. Sama-sama kita boleh katakan kebangkitan yang membangkitkan. Sekali lagi, kebangkitan yang membangkitkan. Apa yang dibangkitkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, kebangkitan Kristus membangkitkan iman. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kebangkitan Kristus membangkitkan iman. 1, 2, 3. Kita sama-sama perhatikan di dalam, kita loncat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Lukas 24 ayat yang ke-13, di sini firman Tuhan berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi pada saat itu ketika mereka menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus telah mati, akhirnya murid-murid itu banyak yang terpecah-pecah di beberapa tempat ya. Ketika mereka menerima kenyataan bahwa Yesus telah mati, banyak murid-murid yang akhirnya pergi ke daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah kedua murid ini, teman-teman. Kedua murid ini pergi menjauh dari Yerusalem, di mana tempat Yesus disalibkan. Mereka menjauh kira-kira 7 mil jauhnya, tepatnya di Emmaus. Kenapa? Karena mereka mengalami yang namanya goncangan iman. Mereka mengalami namanya goncangan iman yang luar biasa, teman-teman. Tapi malam ini saya mau katakan begini, teman-teman. Ketika mereka melihat kebangkitan Tuhan, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35 dikatakan situ, iman mereka kembali bangkit. Iman mereka kembali yaitu menjadi berkobar-kobar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Amin. Saya mau katakan begini, teman-teman. Kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ada saatnya kita tidak sanggup menghadapi yang namanya kematian. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, tetap aja selesai. Ya. Dan saya mau katakan, teman-teman, Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Artinya apa? Artinya kita punya Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Orang di luar sana banyak yang menyangkal bahwa mustahil ya, orang mati bisa bangkit lagi. Tapi bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Apapun keadaanmu hari ini, bicara tentang masalah pergumulanmu, ataupun menghadapi kesulitan dalam hidupmu, saya mau bilang hari ini bagi manusia mungkin mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Dan berikan tepuk tangan dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun kemustahilanmu hari ini, mengingat kebangkitan, tidak ada perkara yang mustahil. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari bangkitkan iman kita. Kebangkitan Tuhan membangkitkan iman.
Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Katakan sebelah kanan kirimu, bilang kebangkitan membangkitkan iman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kebangkitan, katakan, kebangkitan membangkitkan iman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ada lagunya itu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Sekali lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup. Apa? Lagunya lagu mujizat, tapi Dia sanggup, Yesus sanggup. Kayak orang kurang gula. Ya. Semangat. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kebangkitan yang membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Yang kedua, kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. 1, 2, 3. Kisah seorang dari murid Tuhan yang bernama Petrus. Ya, Petrus ini kalau saya pelajari, dia ini mungkin murid Tuhan yang paling kekar, ya teman-teman. Gagah perkasa, ya. Boleh saya mengatakan murid Tuhan yang paling maco, ya. Dan memiliki keberanian dan mental kesatria. Makanya ketika Yesus ditangkap, dia berani menghadapi para tentara dan akhirnya dia memotong telinga daripada Malkus, ya. Mungkin dia ini orang yang memang kuat perkasa, ya. Ya, dilihat dari profesinya sebagai nelayan, ya. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang boleh dikatakan kasar, dan para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang dikatakan sangat kuat. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak, ya. Kalau pernah dulu saya waktu masih zaman sekolah saya SMA di daerah Morowali, itu daerah laut. Kadang-kala kalau hari libur seperti ini, saya pergi ikut teman-teman yang orang tuanya sebagai nelayan. Kita berangkat sore jam 4 dan tiba di tengah laut itu sekitar tengah malam jam 12. Wah, kalau orang yang mungkin bermental ya kecil, sedangkan saya lihat, wah di tengah laut ini tidak ada apa-apa, ya, takut. Apalagi ombaknya yang sedikit-sedikit, ya, muntah teman-teman. Tapi kita melihat, ya, Petrus ini ya karena memang pekerjaannya, ya, apalagi kalau mengangkat ikan tiap hari itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa membentuk badan, ya. Saya 1 minggu ikut mereka, wah, kekar, berotot, ya. Orang bilang ada roti-rotinya, ya, di perut. Cuma saya roti bapau teman-teman, ya, bulat, ya, tapi puji Tuhan. Petrus ini adalah orang yang boleh saya katakan, wah, kekar, mirip Rambo lah, ya. Tapi kadang-kala teman-teman saya mengingatkan, ya, hati-hati. Banyak sekarang laki-laki yang kelihatan Rambo, tapi hatinya Hello Kitty, ya. Cewek yang perempuan kalau mau cari pacar, ya, yang laki-laki yang mungkin kelihatan maco, harus diperiksa baik-baik, ya. Caranya bagaimana? Coba kasih kaget dia. Ya. Kalau sementara dia jalan begini terus, kalau dia bilang ayam, ya, wah itu harus bahaya itu, ya. Tapi kalau dikagetkan, ayam, wah maco itu, ya.
Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Petrus ini adalah orang yang gagah berani. Ya. Tetapi ketika dia menerima kenyataan Tuhan Yesus telah mati, akhirnya apa? Petrus menjadi takut dan lemah. Singkat cerita, akhirnya dia sampai sangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi ketika Petrus melihat kebangkitan Tuhan, akhirnya apa? Dia punya keberanian yang kembali bangkit. Dan itu kenapa dalam pelayanannya dia menjadi sangat luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ketika dia melihat kebangkitan, dia mendapatkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mungkin ada keadaan yang membuat saya dan teman-teman sebagai anak Tuhan menjadi takut. Dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi segala sesuatu, dan kadang-kadang itu membuat kita menjadi takut. Tapi pesan saya hari ini teman-teman, lihat kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit membawa kemenangan buat saya dan teman-teman. Artinya apa? Kemenangan yang sama juga pasti terjadi bagian kita ketika Tuhan di pihak kita. Katakan samping kiri kanan Anda, Tuhan sudah menang. Jangan takut lagi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kebangkitan yang membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Yang ketiga, yang terakhir, saya undang semua pemain musik. Kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, kebangkitan Kristus, sekali lagi ya, yang penuh semangat. Haleluya. Kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang yang percaya kepadanya. Ayatnya di mana? Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini firman Tuhan berkata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada 3 tokoh utama yang menjadi orang-orang yang mendapatkan privilege untuk melihat, menerima kabar sukacita kebangkitan Yesus. Siapa saja tadi? Yang pertama, Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan yang paling terlihat jelas teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, atau yang menjadi center point kita adalah Maria dari Magdala. Makanya namanya ditulis di bagian awal. Ya. Pertanyaannya, kenapa Maria dari Magdala? Kalau teman-teman membaca, Maria dari Magdala ini juga disebut sebagai Maria Magdalena. Lukas ini memiliki basic seorang dokter ya. Jadi kemungkinan dia menulis kitab Injil ini dengan begitu sangat detail. Bagaimana dia menulis Maria dari Magdala bukan Maria Magdalena? Artinya apa? Artinya Maria Magdalena berasal dari kota Magdala ya. Sama halnya juga dengan kalau kita mengingat Yudas Iskariot. Yudas namanya artinya
anak laki-laki, dan Keriot tempat asal Yudas, ya. Kalau nama saya mungkin di Sulawesi orang pasti mengenal, ya. Kalau disebut Andrew sebenarnya pakai W. Di sini tadi kurang W-nya, ya. Andrew Martin, kalau orang sudah mengetahui Martin pasti ditahu, oh pasti ini orang dari Sulawesi Utara, ya. Dari Sanger, ya. Daerah bagian Manado, ya. Tapi sekarang Andrew pakai W, ya, orang Martinnya dari Sulawesi Utara. W-nya itu mungkin sekarang diganti Andrew W itu dari Wulingi sekarang, ya. Boleh masuk, ya. W mirip Maria Magdalena kan, Magdalena. Andrew W-nya itu berasal dari Wulingi. Ya, puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Maria Magdalena, yaitu Maria dari Magdala, dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa Maria Magdalena ini adalah wanita yang mengalami anugerah Tuhan, di mana dulu dia punya masa lalu yang begitu kelam, ya. Tapi karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia, dan akhirnya apa? Dia memberi dirinya melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu kenapa teman-teman perhatikan gambaran, saya mengingat gambaran Maria di film The Passion of the Christ, ya. Saya percaya film ini sudah melewati riset yang dulu sebelum dia membuat film ini, ya. Film ini memberikan gambaran bahwa Maria setia sampai akhir. Sejak dia menerima kasih anugerah Tuhan. Kira-kira videonya seperti ini. Kita melihat bagaimana Maria membersihkan darah daripada Tuhan Yesus. Yang pada saat itu Tuhan Yesus selesai disiksa begitu sangat luar biasanya. Dan ketika dia membersihkan darah-darah itu, dia mengingat bagaimana Tuhan, ya, menyelamatkan dia. Kita melihat bagaimana Maria Magdalena ini dahulu dia kedapatan sedang berbuat zina. Dan hukum pada saat itu, ketika orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempar sampai mati. Dan sini kita melihat Tuhan berkata kepada orang-orang itu, barang siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu-batu itu. Dan orang-orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus karena mereka sadar mereka semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan sini kita perhatikan teman-teman, bagaimana Maria mengalami yang namanya satu anugerah yang luar biasa, ya, dari kasih Tuhan. Bagaimana Maria ini menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan saya, dari sekian banyak murid-murid Tuhan Yesus, bisa nggak Tuhan pilih orang lain untuk jadi yang pertama menerima kabar kebangkitan? Pasti bisa, ya. Bisa nggak Tuhan memilih dari sekian banyak orang yang ada pada saat itu? Bisa nggak Tuhan memilih orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang punya masa lalu seperti Maria Magdalena? Bisa nggak? Pasti bisa. Tapi kenapa Tuhan pilih orang yang mempunyai latar belakang yang begitu buruk
dan begitu hancur untuk terima anugerah, jadi orang yang menerima kabar baik kebangkitan Tuhan. Kalau teman-teman coba renungkan, teman-teman akan menemukan apa? Karena kebangkitan Tuhan membangkitkan masa depan pada siapa yang percaya kepadanya. Amin. Artinya begini teman-teman, mau seperti apa masa lalu kita atau mau seperti apa keadaanmu hari ini, kalau kita mau datang mati dan bangkit bersama Yesus, maka ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Atau mau sehina apapun masa lalu kita, atau begitu hancur dirimu saat ini, selama kita mau mati dan bangkit bersama Kristus, kalau mau mati dari segala dosa kita mau mati dari segala kekeliruan kita mau mati dari segala keterikatan yang merusak kita, dan mau bangkit bersama Kristus, akan ada masa depan yang Tuhan sediakan. Amin. Iblis akan berusaha menghancurkan masa depan kita. Iblis akan berusaha mencuri masa depanmu dengan bilang masa lalumu adalah masa lalu yang hancur. Iblis akan bilang masa lalumu adalah masa lalu yang tidak mungkin ada masa depan. Iblis akan bilang masa lalumu adalah masa lalu yang hancur, yang tidak mungkin bisa sukses. Tapi di sini saya mau katakan teman-teman, mungkin saat ini iblis sudah berhasil menghancurkan masa lalumu, atau iblis sudah berhasil menghancurkan keadaanmu hari ini. Tapi saya mau katakan, jangan biarkan iblis mencuri dan menghancurkan masa depanmu. Karena seperti apa keadaanmu hari ini, ketika kamu mau mati dan bangkit bersama Kristus, kalian masih punya masa depan yang indah. Amin. Ada begitu banyak orang yang di dalam Alkitab hidupnya sudah hancur. Secara pandangan manusia mereka tidak layak. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa? Yakub adalah seorang yang dulu pernah menjadi seorang pembohong. Rahab pernah menjadi seorang pelacur. Daud pernah menjadi seorang pesina. Bahkan orang yang pernah membunuh. Yunus pernah menjadi orang yang lari dari Tuhan. Ayub pernah hancur hidupnya. Petrus adalah orang yang pemarah dan orang yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Wanita Samaria pernah bercerai sampai 5 kali dan menjadi pecandu dosa. Paulus adalah orang yang membantai orang Kristen dan masih banyak lagi. Tetapi semua orang-orang ini dipakai Tuhan di masa depannya. Kalau saya mengevaluasi diri saya, teman-teman, saya ini tidak layak berdiri di atas mimbar ini. Kalau saya mengingat Andre yang dahulu, yang begitu rusak dan begitu hancur. Dan orang sering berkata, wah Andre, kamu tidak akan pernah punya masa depan. Karena masa lalumu seperti ini. Karena orangmu hidup hancur. Terus berbuat dosa. Orang banyak menghina, wah Andre, kamu tidak akan punya masa depan. Kalau saya mengingat saya yang dahulu, saya tidak pantas teman-teman untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Masih banyak orang di luar sana yang begitu baik kehidupannya dan lebih benar hidupnya. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan.
Tapi di sini saya belajar teman-teman. Kalau kita mau datang di kaki Tuhan, sehancur apapun kehidupan kita, percaya Dia Tuhan yang ahli merubah dan memperbaiki. Bahkan Dia Tuhan yang sanggup membuat masa depan kita luar biasa selagi kita datang di bawah kakinya. Selagi kita katakan bersama, selagi kita mau mati dan bangkit bersama Tuhan, akan ada masa depan yang indah dalam kehidupanmu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, kebangkitan. Ikuti saya, sekali lagi kita katakan bersama, kebangkitan membangkitkan masa depan bagi orang yang percaya. Sekali lagi, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita kepujikan. Karya terbesar yang selamat, singer bisa kan? Engkaulah yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagum. Sekali lagi, karya terbesar. Terima kasih buat karya salibmu Tuhan, buat pengorbananmu. Engkau Tuhan yang bangkit, menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada. Haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita mengagungkan Tuhan, karya terbesar. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Sekali lagi, teman-teman akan pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan, karya terbesar. Firman Tuhan pada malam hari ini, kita mengingat kebangkitan Tuhan. Kalau engkau hari ini mengalami kegoncangan iman, ingat kebangkitan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau kadang hari ini merasa takut dengan keadaan, ingat kebangkitan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, karya terbesar. Apapun keadaanmu hari ini, sehancur apapun engkau, ingat kebangkitan Tuhan yang membangkitkan masa depanmu. Asal kau mau dapat mati dan bangkit bersama Tuhan, ada masa depan yang indah yang Tuhan kerjakan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Yesus, Engkau bukan. Yesus, Engkau bukan. Sekali lagi, Yesus, Engkau bukan.
yang sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami sungguh terkagum-kagum melihat karya-Mu Tuhan. Kami sungguh terkagum-kagum melihat kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menyadari siapa kami Tuhan. Kami orang yang tidak layak. Kami orang yang tidak berkenan. Tapi oleh karena karya-Mu Tuhan, kematian, kebangkitan-Mu menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya di dalam-Mu ada masa depan yang indah. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu. Malam hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pujian sembah kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, memberikan kami sukacita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kebangkitan-Mu, membangkitkan iman kami, membangkitkan keberanian kami, membangkitkan masa depan kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mampukan kami untuk kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Ubah tanah hati kami untuk kami terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah menjadi kekuatan. Dan semuanya di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan malam hari ini kami akhiri ibadah kami, pemuda, di malam hari ini Tuhan. Dan sebelum kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami pulang dan kami membawa berkat, dan kami akhiri ibadah malam hari ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.